Halo sahabat-sahabat Dematosi semuanya, senang kembali bertemu dengan kawan-kawanku yang hebat-hebat dan luar biasa setianya. Seorang pioner ya. Ini terbaru kawan-kawan, pengumuman terbaru di beranda kita aplikasi langsung ya. Pembaruan lelang domain P dan strategi utilitas ya. Seperti lelang domain P terus melihat keterlibatan yang kuat di seluruh ekosistem. Jadi masih kuat kata core team ya. Seperti yang pertama kali dibagikan dalam pengumuman P-Day 2025 dan tanya jawab lelang domain. Lelang domain adalah utilitas tingkat platform yang dimanfaatkan sumber daya kolektif, komunitas P, dan konektivitas eksternal open network untuk lebih jauh, meningkatkan peran P dalam perdagangan dunia nyata dan interaksi digital. Hal ini memungkinkan para pioner untuk memiliki kesempatan mengamankan dan menyesuaikan domain P untuk bisnis mereka, toko, konten, aplikasi situs web, pengguna pribadi, dan banyak lagi. Ini dia ya. Oh, sama dengan ini ya. Ini sama dengan Gordon. Beberapa pembaruan baru ini dirilis, termasuk halaman statistik baru yang tersedia di aplikasi lelang domain. Namun seiring berlanjutnya lelang, tren dan tantangan tertentu perlu mendapat perhatian untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan utilitas yang diinginkan dari domain P dalam ekosistem P yang lebih luas. Pembaruan terbaru, statistik lelang sekarang tersedia antarmuka khusus, kini menampilkan statistik utama lelang domain secara real time. Para pelopor dapat melihat domain tawaran terbanyak, harga tertinggi, dan tren tawaran terkini beserta informasinya lainnya. Fitur ini memberikan peserta gambaran transparan tentang bagaimana lelang berlangsung dan di mana aktivitas tertinggi. Lelang domain P sekarang menjadi aplikasi P. Lelang domain P kini menjadi aplikasi P. Lelang sebelumnya diluncurkan melalui P Wallet dan pemisahannya memungkinkan penerapan fitur unik seperti halaman statistik dan pemberitahuan email. Pembaruan lainnya antarmuka penawaran telah disempurnakan secara umum untuk menawarkan pengalaman yang lebih bersih dan lancar. Sekarang aksesibilitas dompet mainnet telah diperluas secara signifikan. Lebih banyak pioner dapat melihat dan berpartisipasi dalam lelang domain P. Fitur yang akan datang juga akan mengaktifkan pemberitahuan email yang akan memberitahukan pioner tentang pembaruan untuk domain individual melalui tab pengaturan. Pembuatan utilitas ya. Dan lelang domain, seiring berjalannya lelang, beberapa pola yang telah muncul dan patut ditelusuri. Sejumlah besar tawaran dengan aktivitas tinggi difokuskan pada domain squatting, di mana para penawar tersebut berupaya memperoleh nama domain yang terkait dengan merek-merek besar, istilah umum, atau frasa populer. Hal ini mengalihkan fokus dari tujuan yang paling penting, utilitas. Domain P dirancang sebagai pengenal web 3 fungsional, jangkar untuk aplikasi layanan, dan etalase bertenaga Pi. Yang kami lihat adalah momentum awal yang didorong oleh perampasan domain ini berdasarkan kepemilikan nama. Namun nilai yang diharapkan dari domain P berasal dari pengguna aktif. Bagi pengembang dan pebisnis dalam ekosistem P, domain ini harus berfungsi sebagai titik akses yang dapat dikenali untuk aplikasi langsung, baik itu etalase pedagang, alat blok, atau sesuatu yang lebih canggih. Ya jujur sih teman-teman, kita yang begini-beginian kurang terlalu paham ya. Yang kita paham ini adalah mining aja dapat cuan, ya kan. Kadang-kadang kalau sesuatu yang agak ribet itu sudah di luar jangkauan. Solusi untuk masalah potensial ini seperti pembuatan aplikasi lebih mudah diakses dari sebelumnya sedang dikerjakan dan akan segera diumumkan. Ya itu ya teman-teman, pengumuman terbaru dari core team. Intinya apa? Ya intinya semua belum rampung, ya kan? Ya itu. Tetapi tetap semangat aja, ya kan?
Tetap tekun aja, udah salah-salah ya. Udah bertahun-tahun menunggu. Ada orang bilang belum. Sebenarnya yang kita tunggu ini apa sebenarnya? Yang kita tunggu, walaupun bagi saya itu saya sudah menang ya. Kemarin itu ada namanya si Bayu itu ya, mempermalukan diri sendiri. Katanya tidak cair-cair, satu pun tidak ada yang cair. Bayu, Pai sudah cair Bayu. Ya. Memang yang ditunggu komunitas ini adalah apa? GCV, ya, GCV. Nilai P, ya. Nilai P, ya. GCV, ya. Apakah benar akan nyata? Ditunggu saja lewat waktu, ya. Karena janji-janji dari CEO ini luar biasa besarnya, ya. Saya sih nggak pernah melihat langsung, tetapi yang 10 koin hidup berapa generasi itu. Tetapi seperti di band 100 tahun, ya. Seperti Pi lebih sempurna dari BTC. Nah ini yang saya tunggu ini, yang diungkap langsung oleh core team, ya kan. Nah itu, tapi kalau sudah listingnya udah diuangkan Bayu, ya. Hanya lu saja yang bikin nggak tahu, bikin malu diri sendiri, ya, berkomentar lihat. Cair Bayu, cair ya. Saya udah lama main aplikasi, yang tidak sempat cair itu adalah VTube dulu, ya. SCW cair, tapi scammer semua ya. Makanya saya sekarang lebih hati-hati, main gratisan aja. Memang dari dulu selalu saya menyarankan untuk main gratisan ya. Sejak VTube juga saya main gratis juga. Pi gratis, koin resmi cair. Kemudian CTC coin cair ya, real semua. EFS sekarang ini yang terakhir ya, yang sedang kita garap. Saya rekan-rekan, oh ya teman-teman, ada apa ya, ada semacam fitur barunya di mana game, ada penambahan game apa ini yang bisa dicairkan, bisa ditarik ke USDT kalau memenuhi syarat ya. Kalau Frozen EFS itu menunggu, masih dibekukan menunggu listing di bursa karena akan masuk di bursa. Tapi kalau game yang baru diluncurkan itu lewat apa istilahnya itu ya, ada dua istilah baru yang muncul. Itu bisa dicairkan. Jadi kabar baik untuk para pengguna EFSAN juga sekalian, saya ingatkan bahwa fitur baru kita, kalau kita mengajak teman ya, undangan itu mereka check in, kita bisa dapat apa namanya ini, kok saya jadi lupa ya ini. Jadi bisa cair ya kawan-kawan langsung. Coba lihat dulu. Nanti kita cek ya teman-teman ya. Apa namanya? Aduh, apa istilah koinnya saya lupa karena baru ya. Intinya di video berikutnya Sekjen dan Matosi akan mereview semuanya. Tetap semangat untuk para pioner ya. Sudah telanjur kita semangat menunggu lama ya. Garap proyek-proyek yang baru yang bisa cepat cair ya. Sukses.